Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan membuat tas HP. Di sini saya menggunakan inner instan atau inner yang sudah jadi. Ini ukurannya lebar 13 cm dan tinggi 19 cm. Jadi cukup untuk HP bagian dalam, rapi seperti ini, dan ada kantong kecil di bagian dalam ya. Karena bagian ini atau bagian luarnya tidak tertutup kain furing, jadi kita akan merajut dengan motif yang rapat seperti ini, sehingga bagian ini akan tertutup ya, terjadi rapi. Kemudian perajutannya di sini saya menggunakan benang merek Phoenix. Ini benang polyester, ukuran helaiannya medium atau D27. Kita menyiapkan 2 gulung karena nanti kalau 1 gulung itu tidak sampai selesai badan tas dan juga tali belum dibuat. Jadi kita siapkan 2 gulung walaupun nanti akan ada sisa. Ini adalah sisa dari gulungan benang yang kedua. Di sini saya memakai hakpennya merek Tulip nomor 6/0 atau 3,5 mm. Kemudian untuk memotong benang saya memakai korek api, dan selain itu kita bisa menyiapkan stitch marker, kemudian juga jarum tapestry untuk merapikan ekor benang, jarum jahit. Kemudian di sini saya memakai kancing batok berukuran 2 cm. Ini untuk membantu kita misalkan nanti ingin membuat talinya jadi lebih panjang atau lebih pendek. Lalu ring kotak 2 buah ya untuk depan dan belakang. Ini opsional, jadi bila teman-teman tidak ingin pakai ring kotak tidak masalah. Kemudian kait udang ini jika teman-teman ingin memakainya. Di sini saya tidak pakai ya teman-teman. Jadi talinya yang sisa yang di bagian belakang ini saya jahitkan langsung. Kemudian bagian depan ini saya pakai kancing ini sebagai pengatur panjang pendek talinya. Baik teman-teman, sekarang kita akan segera mulai perajutannya. Kita akan awali perajutan dengan membuat chain atau I-cord yang jumlahnya bebas asalkan mencukupi dari lebar inner kita begitu ya. Jadi karena saya di sini akan pakai I-cord, ini saya sebelum memulai perajutan saya sisakan dulu kurang lebih 1 meter begini, karena daripada kurang lebih baik lebih ya. Kemudian kita buat slip knot seperti ini. Lalu benang yang tadi sudah disisakan di awal itu kita arahkan ke depan hakpen seperti ini. Jangan terlalu kencang ya, sedikit longgar nanti supaya memudahkan perajutan berikutnya. Lalu kemudian kita kait benang. Berikutnya lagi, arahkan ekor benang ini ke depan. Lalu kait benang. Seperti ini. Jumlahnya berapa? Jumlahnya bebas. Genap ataupun ganjil tidak masalah. Ya, asalkan nanti mencukupi lebar dari inner kita. Silahkan dibuat dulu. Ini saya sudah membuat I-cordnya sejumlah 26 punya saya, diukur ya. Kalau ditarik masih mencukupi berarti dia aman ya, nanti lebarnya jadinya seberapa. Bebas punya teman-teman jumlahnya berapa asalkan sesuai dengan lebar yang dibutuhkan gitu. Oke, setelah membuat I-cordnya atau chainnya sesuai dengan kebutuhan, di sini kita akan isi di setiap stitchnya dengan HDC. Nah, untuk memulai round 1 diawali dengan 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun.
Kemudian di stitch ini kita isi terlebih dahulu dengan HDC increase, atau membuat 2 HDC di satu stitch. Kita buat menembus ya. Ini keluar di sini ya, menembus begini. Satu, dua HDC di satu stitch. Kita tandai stitch pertama dengan stitch marker warna biru. Kemudian nanti posisi stitch terakhir adalah pada stitch yang ini ya teman-teman. Nah, tampilan yang ini tadi adalah satu chain, jadi ini jangan dianggap sebagai stitch ya. Posisi terakhir adalah nanti di sini. Kita tandai dengan stitch marker merah untuk stitch terakhirnya. Yang ini adalah satu chain di awal round tadi, tidak dihitung sebagai apapun. Lanjut, berikutnya kita isi dengan 1 HDC. Ini bisa diikutkan di belakang sisa benang. Yang diisi dengan 2 HDC hanya di ujung saja ya, di setiap ujung. Nah, silahkan diteruskan dulu merajutnya hingga di ujung. Dan sampainya di ujung sini, kita isi 2 HDC terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian kita akan putar. Nah, karena kita akan merajut di sisi sebelah sini, otomatis di sini akan kita isi dengan 2 HDC lagi. Jadi di stitch ini total ada 4 HDC. Kemudian dilanjutkan dengan membuat 1 HDC di setiap stitch, kecuali nanti di bagian ujung. Ini saya sudah hampir di ujung bagian akhir. Ini sini kita isi dengan HDC increase. Nah, seperti ini. Ini jumlah stitchnya pasti genap ya, walaupun tadi awalnya I-chordnya ganjil, itu maka akhirnya tetap genap. Apalagi kalau awalnya udah genap, pasti juga tetap genap. Berikutnya kita membutuhkan jumlahnya adalah ganjil. Jadi di stitch yang terakhir ini kita tambah dengan 1 HDC lagi, sehingga hasilnya adalah ganjil. Berapapun stitch teman-teman, tambah dengan 1 stitch lagi di akhir sehingga hasilnya menjadi ganjil. Round 2 kita akan langsung merajut ke stitch pertama tanpa membuat slip stitch. Jadi di sini kita buat 1 SC. Ini kalau terlalu longgar, dirapikan dulu, dirapatkan ya tarikannya. Ini punya saya. Nah, seperti ini. Ini SC pertama saya tandai. SC pertama, lalu di setiap
stitch juga kita isi dengan 1 SC. Jadi jumlah stitch tetap ya, dari round 1 ke round 2 tidak ada perubahan jumlah stitch. Silahkan diteruskan dulu membuat round 2. Setelah round 2 selesai, kita lanjut ke round 3. Di sini langsung ya, kita karena perajutannya adalah continuous round tanpa membuat slip stitch di akhir round, kita buat langsung di stitch pertama 1 SC normal ya, biasa seperti ini. Lalu di stitch berikutnya kita buat long SC. Jadi kita kalau biasanya membuat masukkannya adalah di sini bagian atas. Nah, kali ini kita ke bagian bawah stitchnya. Ya, jadi ke bagian bawah stitch di sini. Seperti ini. Kemudian buat 1 SC normal lagi. Lalu long SC, jadi di bawah SC yang dari round sebelumnya, dari round 2. Jadi di bawahnya. Ini harusnya di sini, kita turun ke bawahnya sini. SC biasa atau SC normal, kemudian ke bawahnya. Hanya seperti ini saja polanya, diulang ya, selang-seling untuk round 3 ini. Ini tadi kita awali dengan SC normal, nanti berarti di sini harus berakhir dengan SC normal. Di stitch yang saya tandai dengan stitch marker merah, ini adalah SC terakhir. Nanti harusnya adalah SC normal. Kalau tidak SC normal berarti ada sedikit kekeliruan, tolong ditelusuri. Dan punya saya tepat di sini adalah SC biasa atau SC normal. Jadi sudah sesuai. Lalu lanjut round 4. Karena ini SC biasa, berarti di sini adalah SC long ya, long SC. Jadi turun ke bawahnya. Nah, seperti ini. Tandai ini SC pertama. Kemudian ini adalah nanti stitch terakhir. Karena ini long SC, berarti atasnya adalah maksud saya long SC, berarti berikutnya adalah SC biasa ya. Kali ini urutannya dibalik ya, long SC baru SC biasa, berarti ini long SC lalu SC biasa, long SC ya, ini berarti turun bawahnya SC, ini long SC lalu SC biasa. Seperti itu. Dan karena round 4 ini diawali dengan long SC, maka nanti di stitch terakhir juga diakhiri berupa long SC untuk round 4. Di sini berarti harusnya adalah long SC. Nah, ini saya sudah di akhir round. Ini adalah SC normal, berarti di stitch terakhir sesuai ya, adalah long SC. Berikutnya untuk round 5 itu sama dengan round 3 dan round 6 sama dengan round 4. Jadi semua round ganjil polanya adalah sama dengan round 3 dan semua round yang genap polanya sama dengan round 4. Begitu saja diulang hingga mencapai tinggi yang dibutuhkan atau yang diinginkan. Mudah ya polanya, dan hasilnya nanti motifnya rapat
tidak bolong-bolong atau tidak berongga. Oke, seperti ini. Nanti kita ketemu setelah mencapai tinggi yang dibutuhkan. Ini punya saya sudah sampai sini posisinya, ya sudah hampir selesai sampai atas, begitu maksudnya. Dan dari satu gulung, sisanya tinggal sekian di titik ini, sisanya tinggal sekian. Jadi saya sudah menyiapkan gulungan benang yang kedua nanti untuk finishing dan juga handle, begitu ya. Di sini saya akan pasang ring kotak, tempat nanti untuk mencantolkan si kait udangnya, begitu ya. Jadi di sini saya akan rajut bersama. Nah, posisinya ini bebas ya teman-teman, mau di sebelah kiri atau kanan itu tidak masalah, teman-teman mau diletakkan di mana, tanpa menggunakan ini pun juga tidak apa-apa, begitu ya. Di sini karena lebarnya sekian, jadi saya akan ikut sertakan dengan perajutan di sini supaya nanti tinggal di diselesaikan aja gitu, jadi tidak perlu menjahit. Jadi saya rajut aja di bagian ini. Ini saya lepas sedikit ya supaya tidak terlalu ke bagian pinggir sekali. Jadi posisinya disesuaikan saja. Lalu untuk perajutannya, motifnya mau seperti apa, begitu maksudnya itu, apakah SC biasa semua atau mau tetap sesuai motif. Nah, ini saya mau sesuai motif saja. Lalu berikutnya karena ini SC biasa atau SC normal, berikutnya berarti long SC. Arahkan begini ya. Kita ikutkan di sini buat long SC. Kemudian di sini SC biasa. Kemudian long SC. Kemudian di sebelah sini SC biasa. Ini ya. Lalu tinggal melanjutkan sesuai dengan motif. Dan ini sudah misalkan mau dilepas, begitu. Saya tadi hanya ingin menunjukkan pada teman-teman posisi punya saya adalah seperti ini. Ya, jadi nanti tinggal dipasang juga seperti itu di sisi sebaliknya. Nah, karena ini tadi di sebelah sini ya, sebelah sini, berarti nanti yang satu lagi ring kotaknya di sebelah sini, begitu ya, supaya seimbang. Jadi nanti ketika ada kait di sini dicantolin gitu, dia bisa bagus posisi talinya. Di sini saya akan tunjukkan cara saya untuk menyambung benang polyester ya. Karena polyester ini leleh dengan panas atau api. Jadi ini saya akan bakar kedua ujung benang yang baru maupun yang lama, lalu saya satukan seperti ini. Nah, supaya lebih rapi bagian sambungan. Nah, seperti ini. Jadi nanti saat perajutan sudah tidak perlu kebingungan tentang bagian sambungan. Jadi seperti ini. Atau kalau teman-teman mau dengan cara lain juga silahkan. Dan ketika sudah kembali ke posisi dekat ring ini, kita tetap lakukan sesuai dengan polanya.
Walaupun agak sulit, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini berarti ini di sebelah sini untuk membentuk long SC. Kemudian ini SC biasa. Kemudian ini long SC. Dan dilanjutkan dan seterusnya. Nah, ini ya tadi yang bagian sambungan punya saya ada di sebelah sini. Jadi kalau dilihat juga tidak kelihatan dari bagian depan ya. Rapi, ada di belakang, juga tidak ada ekor-ekor benang yang tersisa di bagian rajutan kita begitu. Silahkan diteruskan dulu sampai tingginya sesuai dengan keinginan teman-teman. Punya saya ini nanti tingginya mau saya buat sedikit melebihi bagian resleting, sehingga nanti ketika dijahit resleting ini enggak kelihatan dari sisi depan maupun belakang tas rajutnya. Nah, ini saya sudah mencukupkan sampai segini begitu ya. Jadi kita akan akhiri perajutannya dengan membuat slip stitch beberapa kali begitu. Kemudian kalau sudah potong benang, lalu rapikan ekor benang. Ini dilepas dulu ya. Nah, ini bisa diselip-selipkan di bagian belakang atau dimasukkan. Nah, seperti ini. Lakukan beberapa kali sehingga dirasa cukup kuat. Lalu nanti setelah selesai merapikan ekor benang, kalau mau menggunakan label atau logo produk teman-teman begitu, bisa dijahitkan sekarang sebelum kita menjahit innernya, supaya lebih mudah ya. Kalau sudah terlanjur dipasang inner, nanti penjahitannya sedikit lebih sulit. Berikutnya kita akan jahit jelujur ya di bagian sini. Saya pakai benang jahit dengan warna yang mirip begitu. Lalu saya buat simpul di salah satu ujungnya saja. Ini panjang benang sebelum dipotong itu saya lilitkan dulu di badan tas ini, kurang lebih 4 atau 4,5 kali dari lebarnya. Jadi 1, 2 begitu ya, sampai 4, supaya nanti dia cukup begitu harapannya ya. Saya ini skill dalam menjahit itu sangat rendah ya. Jadi saya akan menjahit ini dengan teknik jelujur saja. Caranya saya akan mulai dari bagian ini. Jadi nanti simpulnya ini akan tersembunyi di tengah-tengah ya. Jadi dari sini
Ini keluarnya dekat dengan bagian busa ati yang di sini. Nah, lalu berikutnya ini kurang lebih sekian begitu ya, menembus sampai bagian luar. Lalu tusuk lagi dari sisi luar, menembus ke dalam. Seperti ini. Lakukan ini memutar. Nanti lakukan 2 kali ya. Jadi bagian yang ini katakanlah yang terlewatkan ya, ini kan ada jahitan, kemudian ini tidak ada jahitan, nanti ada jahitan lagi, tidak ada jahitan. Nah, nanti ketika sudah memutar, kita akan menjahit bagian yang kosong-kosong itu. Jadi terlihatnya seperti ada jahitannya semua, dan harapannya jahitannya juga lebih kuat. Jadi seperti itu teknik jelujurnya, kita jahit 2 kali putaran. Jadi ini saya sudah sampai ke posisi awal pertama kali saya melakukan jahit jelujurnya. Nah, ini saya akan jahit di bagian yang kosong-kosong ini ya. Nah, antar jahitan ini sekarang saya menjahitnya di posisi tersebut. Jadi nanti tampilannya terlihat tidak ada yang kosong. Jadi terlihat seperti ada jahitan terus begitu. Nah, ini berikutnya. Nah, seperti ini ya. Masuk di sini. Hasilnya seperti ini. Jadi silahkan dilakukan keliling. Jadi semuanya nanti akan tampilannya rapat, ada jahitannya semua. Setelah selesai dirapikan ekor benangnya, nah ini hasil jahitan jelujur saya seperti ini. Berikutnya kita akan membuat tali tasnya. Di sini opsional bisa menggunakan kait udang ya, atau langsung dirajut atau dijahit di bagian ringnya di sini. Nah, ya punya saya buat dengan pola 1 round SC, kemudian round berikutnya adalah DC, seperti itu aja, dengan lebar sebanyak 4 stitch ya, menyesuaikan dengan
jumlah stitch yang ada di ring ini. Di ring ini ada 4 stitch, jadi supaya seimbang begitu saya juga membuat tali tas selebar 4 stitch. Jadi row pertama SC, begitu row berikutnya DC. Hanya seperti itu, bolak-balik. Kemudian ketika sudah mencapai panjang yang agak panjang begitu ya, saya buat beberapa lubang. Ini hanya dengan chain saja begitu. Jadi ini setelah row membuat SC, ketika setelah dibalik saya buat 1 SC, lalu 3 chain, lalu 1 SC di stitch yang paling ujung. Lalu ketika dibalik lagi, di sini saya isi dengan 1 SC, kemudian di chain yang tadi 3 chain hanya saya isi dengan 2 SC, kemudian 1 SC. Lalu di row berikutnya sudah DC, 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 kemudian row berikutnya SC, SC lagi begitu. Dan saya buat 3 kali lubang seperti ini. Ini nanti tujuannya untuk memindahkan letak dari kancing supaya nanti bisa dijadikan panjang pendek begitu ya tali tasnya. Lebarnya ini seukuran dengan kancing yang saya punyai, ini 2 cm. Kancingnya saya pakai yang 2 cm dan tali tasnya ini 115 cm. Nanti terpotong atau terpakai sebagian untuk menjahit di bagian ringnya ini, ring kotaknya. Oke. Jadi di awal perajutan ini saya sisakan ekor benang, nanti ini untuk menjahitkan ke ringnya, dipakai ini ya, dipakai di sini. Sedangkan di ujung lainnya ini yang ada lubang-lubangnya, ini tidak saya sisakan terlalu panjang, jadi ini akan saya potong ya. Saya tambah dengan 1 chain sebagai pengaman, lalu potong benangnya tidak terlalu panjang. Kemudian setelah dipotong, rapikan ekor benangnya ya, diselip-selipkan di sini. Setelah dirapikan, bagian belakang di sini, nah di sebaliknya atau sisi baliknya ini kita pasang kancingnya, di sini kita jahit. Saya pakai benang jahit untuk yang bagian kancing. Nah, seperti ini. Silahkan dijahit dulu sampai kuat ya, tidak khawatir ini terlepas begitu. Setelah terjahit, ini bebas mau diletakkan di bagian yang depan atau yang belakang ya, yang ada kancingnya ini terserah teman-teman. Jadi seperti ini nanti pemakaiannya. Jadi ini mengarah seperti ini. Misal diposisikan di lubang yang ini begitu. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya dirasa kurang pendek, tinggal dipindah ke sebagian ini, atau kurang panjang begitu tinggal dipindah-pindah aja posisi masuknya si kancingnya ini. Lalu berarti ini kita luruskan begini supaya tidak keliru jahit posisinya. Nah, bagian belakang seperti ini. Saya akan jahit langsung di sini menggunakan ekor benang yang sudah disediakan atau disisakan di awal. Dan seperti inilah hasil rajutan kita kali ini, tas HP lengkap dengan inner instan dan tali tas yang bisa diatur panjang pendeknya. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat rajutan kita kali ini hingga selesai.
Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa.